Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah join di webinar kru pada sesi kali ini. Oke, sebelum dimulai, mohon untuk mengisi absensi di kolom chat. Saya sudah share untuk absensi. Bisa dibuka linknya lalu diisi itu untuk keperluan eh, penulisan di e-sertifikat ya teman-teman semua. Oke, jadi topik kita kali ini adalah mengenai chatbot 101. Jadi bedah anatomi, chatbot, dan LLM. Nah, eh, berikut adalah reference untuk buku yang kita gunakan. Ini adalah Speech and Language Processing dari Jurafsky. Ini dia merupakan salah satu peneliti terkait NLP ya di Stanford University. Dia membuat beberapa modul dan modulnya biasanya ada update setiap tahun di buku ini ya. Biasanya menyesuaikan gitu ya. Lalu selanjutnya kita menggunakan dari Bird and Klein untuk NLP Python. Jadi kita ngambil dari sini untuk referensinya. Oke, baseline-nya kali ini adalah mengenai rule based versus machine learning untuk di chatbot. Jadi nanti kita akan bahas mengenai dua jenis chatbot ya di sini ya. Rule based dengan machine learning, bedanya apa aja gitu ya. Lalu selanjutnya di situ selanjutnya adalah ada yang namanya platform chatbot ya. Jadi di sini nanti kita akan bahas bedah isi chatbot itu seperti apa gitu ya. Terus apakah chatbot itu bisa bisa memberikan jawaban gitu ya berdasarkan persepsi atau summary yang bisa dihasilkan oleh chatbot itu sendiri atau memang secara logik gitu ya. Itu nanti ada dua hal itu gitu ya yang akan dibahas di sini. Oke, kita akan mulai dari apa itu chatbot ya. Jadi chatbot itu merupakan sebuah sistem percakapan otomatis berbasiskan komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia menggunakan bahasa alami gitu ya. Nah, ini textbook banget ya. Jadi mungkin intinya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sistem yang dimana sistem itu bisa menyesuaikan dengan pertanyaan atau interaksi dari manusia gitu ya. Manusia kan jawabannya itu kan tidak selalu sesuai, maksudnya tidak selalu terukur dengan pasti gitu ya jawabannya ya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau janjian main bola gitu ya, misalnya. Nah, ini jadi misalnya kita mau main bola, misalnya nanti jam 4 sore kita main bola ya gitu. Iya, oke, siap. Ada yang begitu. Ada yang jawab siap, ada yang jawab iya gitu. Ada yang jawab misalnya, oh ya, insya Allah gitu. Ada yang jawab enggak. Ada yang jawab, oh lihat sikon gitu. Itu kan bahasanya ya. Lihat sikon itu kan 50-50 gitu. Jadi peluangnya itu bisa 50-50. Jadi kalau misalkan dia pergi, misal, jadi sentimennya bisa jadi dia pergi mendadak. Sentimennya misal tiba-tiba hujan sorenya gitu ya. Itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Ya emang saking alaminya, jadi kita memfasilitasi untuk penalaran si chatbot ini dengan apa ya? Dengan logik ya, dengan logik. Nah, di sini logiknya itu tadi ada LLM gitu ya. Jadi hubungan chatbot dengan logik itu diperlukan di situ untuk menangkap persepsi dari masing-masing jawaban dari manusia begitu. Nah, di sini poinnya adalah chatbot itu mensimulasikan percakapan manusia dengan teks atau suara. Jadi lebih advance, chatbot itu akan menghasilkan text to speech ya. Jadi dia pasti akan generate teks, tapi teksnya akan disuarakan gitu. Tapi ujung-ujungnya sama sih, dia pasti akan menangkap menggunakan klasifikasi atau logik-logik ya. Jadi bisa menjawab dengan sesuai gitu ya. Lalu selanjutnya bisa berbasis aturan, rule based dengan pola tertentu atau berbasis pembelajaran mesin atau machine learning dan model bahasa modern gitu ya. Jadi di sini
ada 2 jenis chatbot nanti akan kita bahas. Pertama rule base. Itu rule base itu benar-benar seperti analoginya tuh kayak teman-teman misalnya mau eee, mau melakukan telepon ke 112 gitu ya, atau telepon ke call center. Biasanya kan kita bertemu dengan IVR ya, tekan satu untuk berbahasa Indonesia, tekan 2 untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Lalu kita pilih angka satu bahasa Indonesia, tekan satu untuk komplain pelanggan, tekan 2 untuk menanyakan jadwal. Jadi kayak dia sudah apa ya, sudah based on dari kategori gitu. Nah, jadi begitu kita masukkan angka tertentu, maka akan menerima jawaban yang sesuai dari yang diharapkan gitu ya. Jadi benar-benar jika satu maka dua, jika dua maka tiga gitu ya. Jadi benar-benar strict to the point gitu untuk yang ini. Nah lalu eh nah untuk rule base ini kan dia tidak menggunakan AI ya lebih tepatnya ya. Dia masih tidak dengan AI. Dia hanya menggunakan if dan else aja gitu untuk rule base gitu. Nah sedangkan untuk yang machine learning ini dia sudah bisa menangkap persepsi gitu ya. Kayak misalnya diajak main bola seperti yang tadi dibahas. Jawabannya iya itu 100% berarti iya gitu ya. Kalau insya Allah berarti kan 95% gitu. Ada peluang tertentu di situ gitu. Atau kalau misalnya jawabannya lihat sikon gitu ya, lihat situasi kondisi itu 50-50 berarti 50% gitu ya. Atau kalau misalnya saya mau tapi gimana yang ikut siapa gitu. Nah, ini dia pilih-pilih teman ini. Nah, berarti kan itu bisa jadi 25% persepsinya gitu. Dan itu untuk settingan persepsinya itu kan hanya angka di atas kertas gitu ya. Jadi itu keterbatasan untuk menangkap persepsi bahasa manusia gitu. Makanya di situ untuk lebih menuju alami bahasanya, maka kita butuh persepsi yang benar-benar menyesuaikan atau memfasilitasi kealamian tersebut atau dalam kasarannya itu kerendeman manusia itu kita fasilitasi lah dengan mesin gitu ya. Itu poinnya gitu untuk machine learning. Itu tantangannya gitu. Makanya kita membuat ada yang namanya konsep NLP ini gitu ya untuk memfasilitasi kerendeman manusia sebenarnya gitu ya. Nah, terus chatbot ini digunakan dalam berbagai konteks, layanan pelanggan, terus asisten virtual, hiburan hingga pembelajaran bahasa gitu ya. Jadi ya karena di sini bisa NLP ya atau Natural Language Processing, dia bisa mendapatkan grammar ya. Jadi kita menulis grammar apakah grammarnya sesuai atau tidak. Jadi pembelajaran bahasa itu sangat bisa menolong sekali di sini gitu ya. Next. Nah, lalu selanjutnya chatbot merupakan implementasi NLP. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya. Itu menggabungkan yang pertama Natural Language Understanding atau NLU. Nah, ini jadi membantu mesin bisa memahami program komputer untuk memahami data gitu ya. Nah, jadi NLU ini dia bisa sebagai menjembatani ya untuk kita bisa paham bagaimana user memberikan input atau orang bisa memberikan input lalu komputer bisa memahami apa yang diinputkan oleh orang tersebut ya. Jadi benar-benar di sini dia bisa memahami lebih lanjut gitu ya isi dari NLP ya di sini. Lalu yang kedua isi dari NLP pada chatbot adalah Natural Language Generation. Jadi hasil dia sudah menerima, lalu dia bisa menjawab menjawab berdasarkan dari kesimpulan yang didapatkan dari mengerti gitu ya, dari proses understanding sebelumnya gitu. Lalu bisa dijawab dengan chatbot seperti apa gitu ya. Jadi dia dipahamin dulu baru dijawab gitu ya. Jadi cara cara untuk memahaminya dia merupakan kunci ya. Jadi kunci di sini cara memahaminya. Lalu dari cara memahaminya itu bisa kita memberikan generate ya atau generation di sini ya. Generate jawaban itu pasti berdasarkan understanding, bahkan kadang-kadang bisa misunderstanding gitu ya. Ini challenge-nya sebenarnya di NLU ini gitu sebetulnya untuk memahami dulu. Kalau untuk generate itu sebenarnya segimana teknisnya aja sih untuk memberikan jawaban berdasarkan understanding gitu. Next. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita tarik, chatbot itu merupakan kombinasi linguistik dan interaksi manusia komputer.
untuk memungkinkan percakapan alami antara manusia dengan mesin gitu ya. Jadi kita bisa bisa berinteraksi lah antara manusia dengan mesin ya. Jadi dari situ kita bisa menjangkau lebih jauh lagi ya untuk untuk hal yang kita bisa ingin capai gitu ya. Nah, ini merupakan bagannya di sini untuk chatbot. Jadi yang pertama ini ada yang namanya eh mana ya? Ini ada orang di sini. Orang di sini orang di sini tuh dia bisa yang namanya memberikan message ya. Message di sini pastinya dia bisa mengetik dengan bahasa yang ini ya, bahasa yang alami gitu ya. Nah, dia memberikan message di sini. Terus dari sini apa? Bisa didapatkan dia bisa masuk ke backend, message backend di sini. Terus dari backend ini bisa kita dapatkan untuk NLP tapi lebih ke understanding-nya dulu NLU tadi ya. Nah, ini NLU-nya kita understanding gitu. Lalu di sini ada decision engine. Nah, ini merupakan dua ini merupakan ini ya machine learning layer ya. Jadi ada NLP dan decision engine gitu. Jadi kita understanding dulu, kita mengerti dulu makna dari situ, lalu kita bisa dari mesinnya itu bisa kita tentukan dia itu bisa generate apa gitu. Maka di situ ada decision engine gitu. Cuma decision itu sekali lagi dia akan menentukan dari NLU ini gitu, dari NLU-nya. Understanding-nya dia akan seperti apa gitu ya. Nah, terus selanjutnya dari sini decision itu bisa merupakan isiannya logic ya di sini decision. Nah, terus dari decision ini dia bisa ada semacam kayak di sini ada if dan else ya. Jadi dia bisa masuk ke dua kemungkinan. Yang pertama bisa get data source. Terus nanti data source-nya itu misalnya dia bisa apa namanya bisa get source dari data-data yang disimpan. Atau yang kedua get source-nya itu bisa kalau kita baca ChatGPT itu bisa ini ya. Dia bisa get source-nya itu bisa googling, bisa lihat dari Bing gitu ya, atau lihat dari beberapa source engine lain, lalu bisa disimpulkan gitu ya, bisa ke generate-nya tuh nanti ketika dia melakukan generate tuh bisa dapat data source-nya bisa lebih banyak gitu, bisa ke Google, bisa kita diarahin dia bisa sepertinya di Google, atau yang kedua data internal mereka gitu. Jadi ada dua data source gitu. Lalu selanjutnya bisa generate berdasarkan data source, lalu bisa ini bisa di message balik gitu ya. Hasil generate ini bisa di message balik ke teks berupa teks ya, array. Lalu dia masuk ke messaging backend, terus akhirnya dia bisa memberikan respon yang baik terhadap orang ini gitu ya. Jadi dia bisa memahami respon dari orang tersebut gitu ya. Jadi gitu aja terus dia begitu chat nanti akan dapat lagi source-nya terus bisa get lagi chat lagi dapat source apa gitu. Sebenarnya kalau kita Kalau transformnya itu sebenarnya cukup masif ya, yang sekitar mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya atau 20 tahun yang lalu itu kita hanya bisa ya udah kita googling aja gitu atau kalau nggak kita baca sendiri gitu. Tapi ini ada kayak semacam ini tadi machine learning layer, NLP dan decision engine ini merupakan bisa diberikan kesimpulan, jadi dia bisa tahu orang ini butuh datanya seperti apa gitu ya. Jadi orang ini tidak perlu lihat Google atau baca buku satu-satu, tapi bisa memfilter lebih baik gitu ya. Setelah dia memfilter lebih baik, tentu di filternya itu dibantu dengan ini tadi, machine learning layer ini sebagai backbone ya, backbone dari sistem gitu ya. Gitu. Oke, next. Ini rule base. Kok ini jadi ada semua? Nah, ini rule base. Nah, yang seperti yang kita bahas tadi, rule base itu berdasarkan dari aturan gitu ya. Jika ketemu satu, maka dua. Jika dua, maka tiga gitu ya. Ini cukup kaku di sini.
Nah, ini rule base ini merupakan chatbot yang dibangun dengan aturan atau rules, biasanya berupa pola pencocokan kata, frasa, dan respon yang telah ditentukan gitu ya. Nah, ini kuncinya itu adalah dari ini ya, respon yang ditentukan ini ya. Respon yang ditentukan ini apa? Kunci dari rule base ini adalah respon yang ditentukan gitu ya. Kita bagaimana kita bertanya A tapi jawabannya sudah ada gitu ya. Nah, itu kuncinya di situ untuk si rule base ini gitu sebenarnya. Jadi lebih apa ya? Lebih strict lah ya. Cara kerja berdasarkan sebuah diagram alur percakapan atau conversation flow, jika pengguna mengetik A, maka chatbot akan menjawab B. Jika mengetik C, maka menjawab D. Jadi benar-benar jawaban yang sudah ditentukan gitu ya. Selanjutnya, dia tidak bisa menangani pertanyaan di luar skenario yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi apa? Skenarionya itu emang sudah stick to the point gitu ya. Jadi jika A maka B, jika C maka D. Jadi benar-benar nggak bisa misalnya kita tiba-tiba mau langsung apa langsung bypass ke Z gitu bisa. Itu sangat tidak bisa gitu. Oke, next. Nah, ini kelebihan dari rule base itu yang pertama prediktif dan terkontrol. Jadi ya itu pertanyaannya apa, jawabannya apa itu sudah ditentukan. Terus selanjutnya lebih cepat dan mudah dibuat ya karena itu tadi stick to the point, kita tidak perlu ada yang namanya machine learning gitu di situ. Kekurangannya kaku dan tidak bisa learning ya. Jadi ya udah jawabannya ya stick aja gitu. Jadi kita tidak bisa mempelajari apa dari misalnya pengguna sebelumnya jawabnya apa gitu. Itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, terus apa namanya? Nah, di sini analoginya adalah seperti berbicara dengan mesin penjawab telepon gitu ya. Yang tadi seperti di IVR ya. Tekan satu untuk informasi, tekan dua untuk layanan gitu ya. Jadi di situ lebih apa ya? Lebih lebih stick aja gitu ya. Oke, next. Di sini selanjutnya adalah untuk yang machine learning. Nah, ini machine learning base. Chatbot yang dibangun menggunakan model statistik atau neural networks untuk memahami input dan menghasilkan respon gitu ya. Jadi kuncinya adalah model statistik ya atau neural networks. Nah, kuncinya di situ. Jadi untuk machine learning ini dia bisa sesuai dengan model statistik neural networks. Jadi dia punya sesuatu yang bisa untuk jadi bahan ajar ya atau memfasilitasi logik-logik yang bisa kita dapat untuk learn gitu ya. Oke, next. Selanjutnya di sini cara cara kerjanya adalah memberikan contoh-contoh kalimat untuk yang setiap maksud. Misalnya di sini maksud ini mungkin lebih familiar adalah intent ya. Intent ini adalah maksud dan tujuan gitu. Intent. Jadi sekarang kita bahas maksud itu intent gitu ya. Jadi intentnya itu adalah tanya lokasi gitu. Nah, jadi di ada user bertanya di mana lokasimu, alamatnya apa gitu, atau Sherlock dong gitu. Jadi nanti di sini kita sudah memberikan label, oh kalau misalnya ada Sherlock dong atau berbau-bau kata-kata Sherlock, maka itu akan kita label adalah tanya lokasi gitu. Terus habis itu eh, lokasi, alamat, nah itu berarti sudah kita berikan label adalah tanya underscore lokasi gitu. Jadi nanti akan apa ya, akan to the point ke sana gitu. Jadi akan melihat pola, oh kok ada berbau alamat nanyanya, oh ada berbau Sherlock, maka dia akan menjawab ya udah apa akan itu akan menanyakan lokasi gitu ya, bukan bukan menanyakan kabar gitu ya. Kalau nanya alamat Sherlock ya itu nanya lokasi bukan menanyakan kabar, apalagi sudah nanya udah makan atau belum gitu. Itu nggak ke sana gitu ya. Kelebihan fleksibel, bisa learning gitu ya. Kekurangannya butuh data setnya pasti butuh banyak gitu ya buat isinya tadi itu. Terus selanjutnya
sering misunderstanding atau jawaban tidak sesuai. Jadi misunderstanding ini adalah salah makna ya. Jadi kadang kita nanya Sherlock, misalnya nanya tadi kan eh, Sherlock dong gitu. Terus kita tanya lagi, misalnya di suatu saat kita sama-sama Sherlock nih bilangnya, terus kita bilang jumlah Sherlock yang punya kamu ada berapa gitu. Nah itu kan memiliki pemahaman yang berbeda gitu kan. Sama-sama nanyain Sherlock, tapi satunya tuh lebih menjelaskan Sherlocknya seperti apa dan bagaimana. Yang satu lagi jumlah Sherlock gitu ya. Sherlocknya 2 apa 3 gitu. Jadi, nah di sini tantangan bagi data scientist atau ML, maksudnya ML sini machine learning engineer ya, untuk fixing hal tersebut, untuk misunderstanding ini gitu ya. Itu emang challenging-nya di situ gitu. Itu cukup apa ya, makanya posisi itu ada gitu ya. Kalau dulu kan untuk di data kan ada data scientist gitu kan. Itu dia untuk biar modelnya itu bisa membaca flagging data yang lebih apa lebih akurat. Nah, Niko sekarang bisa jawab yang lebih akurat gitu. Tapi konsepnya sama sih. Jadi sama-sama modeling yang dapat bisa memberikan hasil kesimpulan yang lebih kena atau lebih tepat gitu ya. Sama-sama di situ gitu sebetulnya. Nah, ini analoginya adalah seperti berbicara dengan asisten virtual, Siri, Google Assistant, yang bisa mengerti permintaan kita meski kita menyampaikan dengan cara berbeda-beda gitu. Entah kita bisa texting atau kita bisa speaking di situ gitu. Jadi jawabannya berbeda-beda di situ. Oke, ini referensi platform. Di sini kita biasa menggunakan Dialogflow di Google. Ini GUI Web Console untuk bikin intent. Intent itu tadi maksud. Entity, training. Entity itu jumlah data yang masuk. Terus training itu untuk tadi kita labelin dulu datanya, terus nanti kita jawab gitu ya. Nah, di situ ada itu. Terus dia bisa integrasi API. Di sini bisa pakai Python. Jadi untuk bisa ya intinya bisa API ini bisa menghubungkan ke ke sistem lain gitu ya. Itu namanya Dialogflow. Terus ada yang namanya rasa. Jadi rasa itu bukan hanya di martabak gitu ya. Rasa itu juga bukan hanya di Indomie gitu ya. Tapi rasa itu bisa ada di Python ya. Jadi di rasa itu kayak semacam library di sini. Library-nya itu kita untuk implementasi biasanya menggunakan Python. Lalu selanjutnya Python itu kita bisa get library-nya tuh namanya rasa gitu ya. Nah, rasa ini kita bisa melakukan pengukuran atau implementasi terkait NLP gitu ya. Dari segi pipeline, terus tokenization, stop word, stemming, TF-IDF, word to fact, bahkan BERT. Nah, sebagai info ya, BERT ini merupakan untuk semacam kayak ini ya tokenization yang biasa dipakai di ChatGPT. Dia menggunakan BERT biasanya gitu. Tapi apa ChatGPT itu kan engine-nya dipakai sama Copilot yang Microsoft ya. Nah, itu bisa apa ya? Maksudnya sama aja berarti Copilot menggunakan BERT gitu. Tapi kalau untuk menggunakan kayak semacam Gemini itu dia biasanya menggunakan word to fact gitu ya atau dengan sedikit menggunakan TF-IDF gitu ya. Dia dia sebenarnya lebih apa ya? Lebih Gemini itu lebih banyak lah untuk lebih lebih sampelnya lebih lebih apa ya? Lebih lebih banyak generate ya apa lebih banyak apa namanya? Lebih banyak peruntukannya ya si Gemini ya. Jadi dia menggunakannya memang 2 gitu, nggak cuma Bird aja. Jadi ya memang bisa apa ya? Akhirnya kalau kita pakai Gemini itu kan bisa apa ya? Bisa membuat video dengan teks gitu ya. Itu bisa pakai VO3 gitu ya. Jadi karena banyak endingnya, jadi ya dia bisa lebih banyak juga gitu ya. Nah, sedangkan kalau Bird itu kan dia lebih tekstual banget, jadi untuk intent ke arah video biasanya suka misleading ya. Jadi ya ChatGPT belum sampai ke sana gitu. Dan untuk menuju ke sana kelihatannya untuk engine-nya tuh butuh dibongkar banyak gitu di situ. Jadi kelihatannya dia tidak akan fokus ke sana gitu ya. Karena sudah komit di Bird. Kurang lebih bedanya di situ ya untuk Bird dengan itu ya dengan
port to fact dengan TF-IDF gitu. Sedangkan kalau yang tokenization ini dia masih agak klasik ini ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ada ya kita bisa pakai pakai BotPress ya. Nah, BotPress ini biasanya ditulis dengan Node.js. Jadi ada kemiripan dengan rasa tapi berbasis UI dan bisa custom ya. Jadi kan UI di sini kan karena dia Node.js berarti kan web based gitu ya. Kemungkinan besar bisa web based atau pakai UI yang lain. Nah, jadi apa ya? Ya pasti basicnya akan GUI gitu ya, apa UI. Kalau rasa kan dia butuh engine tambahan ya untuk bisa ngeload gambarnya gitu ya. Bedanya itu aja. Nah, ini eh, sebagai contoh ya, contoh implementasi NLP. Ini misalnya chatbot pesan makanan gitu ya. Ini saya akan menjelaskan di sini terkait hal untuk NLP-nya gitu ya. Oh, udah. Oke, di sini ada sistem rumah makan. Jadi di sini kita punya kanal sebesar ini ya. Sistem rumah makan, sendok dan garpu yang abu-abu ini. Terus selanjutnya yang kiri ini ada aplikasi ya. Aplikasinya bisa di laptop atau bisa di HP gitu ya. Jadi ada dua aplikasi di situ, ada dua gadget bisa kita pakai untuk aplikasi ya. Terus di sini dia bisa user ini bisa mengakses sistem itu dari sini gitu ya. Gitu. Di sini tertulis pemahaman NLP berkolaborasi dengan aplikasi internal dan third party gitu. Jadi kita ingin sistem chatbot ini sebagai penghubung gitu, tanda kutipnya sebagai penghubung antara manusia terus bisa ke sistem internal atau ke sistem ketiga gitu ya. Nah, dia bisa intent itu bisa dari chatbot gitu ya. Dengan dikonekkan dengan API gitu ya. Jadi pertama orang itu bisa isi chatnya di sini, isi apa yang dia inginkan di aplikasi sini. Lalu selanjutnya dia bisa membuat pemesanan makanan gitu ya. Dan untuk pemesanan pertama itu dia pasti akan dibaca oleh NLP ya. Di sini ada token, beberapa token, beberapa grammar yang dibaca. Lalu dari grammar itu bisa didapatkan kesimpulan dari machine learning untuk yang ini. Nah, lalu selanjutnya setelah maksud itu sudah didapat, kita punya API untuk connect ke aplikasi internal. Aplikasi internal tuh ada server pastinya dia punya server, terus ada database gitu ya. Nah, di sini dia bisa connect nih antara apa namanya orang dengan sistem, bisa mendapatkan data apa atau mau seperti permintaannya apa gitu. Nah, itu bisa dihubungkan dengan API dan chatbot gitu. Jadi sebegitu pentingnya chatbot ya untuk memudahkan manusia gitu ya. Jadi eh nah, ini dia bahkan bisa connect dari sistem yang dia sendiri untuk dari sistem luar ya atau sistem ketiga ya. Ini ada third party apps. Nah, ini kita bisa dapat dari aplikasi kita apa aplikasi dari sistem ketiga. Nah, jadi yang pertama tuh dia bisa misalkan contoh kita mau pesan makanan gitu ya. Masukkan americano 1 misalnya, cappuccino 2 misalnya, pisang goreng 1 misalnya. Nah, nanti di chatbot ini bisa membaca, oh jumlah pisang goreng berapa, americano sama cappuccino kah, apa kopi susu gula aren kah pesanannya, atau pesannya air putih aja gitu. Nah, ini chatbot bisa membaca itu gitu untuk dari NLU tadi ya, understanding tadi gitu. Nah, dari NLU tadi bisa dapatkan kesimpulan, oh cappuccino 1, mochaccino-nya cappuccino 1, americano-nya 1, terus pisang gorengnya 1 gitu. Jadi masing-masing 1 gitu. Nah, nanti baru dari situ bisa dicek ketersediaan barangnya itu atau kopinya di sistem internal mereka gitu. Jadi apakah tersedia pisang goreng, apakah tersedia cappuccino americano-nya gitu ya. Nah, soalnya kalau tersedia nanti dia akan lanjut ke pemesanan gitu. Kalau tidak tersedia akan dibalikkan lagi ke usernya. Oh, americano habis gitu. Nanti akan seperti itu gitu. Apa namanya? Tangible-nya ke sana apa apa ya? Maknanya ke sana gitu. Pengukurannya ke sana lah. Nah, terus selanjutnya setelah cek ketersediaan,
Dia bisa misalnya mau get data dari, luar gitu, misalnya di sini, cek ketersediaan di toko sebelah atau cek ketersediaan misalnya di seller punya dia gitu. Jadinya, bisa get API di situ gitu. Bahkan bisa ditembak langsung ke user yang terhubung dengan chatbot gitu. Jadi, perlunya, chatbot tuh di situ ya sebagai media atau penghubung gitu ya, jembatan penghubung sebenarnya. Apalagi dia punya kecerdasan untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi, chatbot itu begitulah kurang lebih ya, perannya ya. Oke, untuk dari saya itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan bisa melalui chat atau bisa langsung open mic, dipersilahkan. Oke, untuk yang absennya udah saya sampaikan di kolom chat ya, teman-teman bisa cek, bisa diisi untuk formnya, itu untuk absensi hari ini, untuk keperluan, mengisi apa namanya, untuk mengisi sertifikat gitu ya. Oke, saya dapat di sini ada pertanyaan dari Mas Bambang. Jadi di sini pertanyaannya chatbotnya lebih humanoid untuk interaksinya itu bagaimana ya? Nah ini kan humanoid di sini kan berarti lebih manusiawi lah gitu. Kita memanusiawikan yang namanya algoritma gitu ya dengan logik-logik yang sebenarnya tidak manusiawi gitu ya. Tapi kita berusaha manusiawi gitu ya. Nah ini ya itu tadi dari manusia itu kan, bagaimana caranya untuk masuk ke pemahaman manusia gitu ya, yang tadi yang dibahas itu sebentar saya akan back ke sini. Oke, jadi bagannya itu kurang lebih, dari sini ya untuk, manusia, bagaimana manusia bisa paham gitu ya. Nah, terus di sini ada understanding, jadi karena NLP itu ada isinya adalah understanding gitu ya. Terus kita bisa memahami gitu apa yang ditanyakan sama user, terus baru kita bisa, generate gitu ya, generate dari hasil, understanding-nya itu. Nah lalu generate itu berarti kan bisa menjawab gitu ya dari hasil, pembacaan dari data source gitu ya. Nah jadi harapannya adalah dia bisa memahami lebih dalam, mengenai apa yang disampaikan dengan, manusia ini, terus setelah dia bisa memahami lebih dalam dengan gramatik-gramatik kan istilahnya gramatik kita kan misalnya, saya ingin makan gitu, misalnya, saya, suka makan gitu. Itu kan sesuatu hal yang, berbeda gitu ya di situ. Saya ingin makan sama saya suka makan gitu. Itu saya ingin makan tuh berarti ya saya memang lagi makan tapi belum tentu saya suka makan gitu. Atau bahkan bisa jadi saya suka makan juga gitu. Nah itu kan sebenarnya berstandar ganda gitu kan. Orang yang suka makan, orang yang ingin makan belum tentu kalau emang dia suka makan gitu, dan emang bisa jadi dia suka makan gitu ya. Jadi emang ada standar ganda gitu ya. Nah, karena ada standar ganda ini maka ada labeling di situ dan, kita butuh understanding lebih dalam di situ ya. Nah, terus berdasarkan dari hasil understanding dengan gramatik tadi, itu bisa kita generate hasilnya gitu, apa yang kita sudah intelligible tadi, yang sudah kita understanding tadi, di-generate ke dalam bentuk yang lebih yang bisa diterima dengan manusia jawabannya gitu ya, gitu. Jadi, ada generate dengan ada understanding dengan generate gitu, di tengah-tengahnya ada mesin dan data source gitu. Sebenarnya di situ sih kuncinya ya, kurang lebih, seperti itu. Oke, saya kirim ya untuk absensinya lagi, tadi saya isi di awal. Oke, itu, untuk chat-nya, sudah apa, untuk absensinya sudah saya share. Oke, izin tanya apakah hasil record-nya akan di-share? Terima kasih. Iya, nanti akan ditanyakan ya, akan di-share ya oleh admin, nanti admin akan share untuk record-nya, jadi, bisa bisa dipelajari lagi gitu ya. Oke, sedikit sharing, kita ada yang namanya, kelas ini ya, AI. AI-nya lebih ke NLP, jadi untuk, pembangunan chatbot atau pembangunan, apa ya,
ya NLP lah salah satunya tuh kita bisa mendapatkan chatbot atau kita bisa mengerti menggunakan yang namanya ini ya prompt untuk di apa di chat GPT gitu. Jadi kita memahami isi dari NLP. Selanjutnya setelah memahami isi dari NLP, nah kita bisa bangun chatbot dengan sesuai dengan NLP gitu yang sudah kita pahami gitu ya. Lalu selanjutnya karena kita sudah tahu dari sistem mesin itu ya kita bisa yang namanya eh dalam tanda kutip bisa ngakalin inilah chat GPT untuk mendapatkan prompt yang terbaik dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jadi lebih produktif lagi gitu ya. Nah, itu kita ada kelas seperti itu. Kelasnya dimulai di tanggal 7 Oktober di tanggal 6 Oktober besok. Nanti kalau pengen daftar bisa nanya ke admin ya untuk hal itu gitu. Oke, mungkin dari teman ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan bisa chat atau open mic. Oke, Mas Bambang, kalau menggunakan LLM-nya bagaimana implementasinya? Nah, LLM LLM itu merupakan salah satu ini ya engine-nya ya, bukan engine sorry, mungkin lebih ke algonya yang dipakai gitu. Nah itu LLM itu dia akan di NLU ini, dia merupakan bagian dari sub NLP. Cuma LLM itu dia untuk understanding gitu ya di sini di NLU-nya ini. Jadi LLM tuh di sini di NLP atau NLU sini. Lalu untuk decision engine-nya sih masih sama ya caranya ya di situ ya. Jadi dia apa ya decision engine-nya masih sama, cuma NLM itu cara untuk understanding untuk memahaminya itu berbeda gitu ya. Jadi untuk analoginya kadang kan ada manusia tuh kita cara penyampaiannya biar lebih masuk itu seperti apa gitu. Oh caranya misalkan kita suruh dia praktek terus gitu. Atau caranya oh suruh aja dia misalnya ngobrol aja nanti lama-lama dia paham kok gitu. Atau yang ketiga misalnya eh, cara understandingnya itu misalnya kita ajak aja dia main nanti dia paham kok apa yang kita sampaikan. Jadi memang apa namanya untuk understanding ini macam-macam versinya ya. Salah satunya LLM tadi gitu ya. Kayak gitu. Jadi hubungan dengan LLM tuh di situ sebetulnya. Oke, dari Mas Irsan. Salam Mas Adi. Ya, Waalaikumsalam. Izin tanya, dalam membuat laporan jika kita menggunakan chatbot, bagaimana memastikan jawaban chatbot bukan hanya menjawab, tapi juga memberikan rekomendasi kebijakan pada sebuah laporan tersebut? Oke, di sini sebenarnya ini ya chatbotnya lebih lebih apa ya? Maksudnya ini lebih lebih advance gitu ya di sini ya. Oke, mungkin saya akan menunjukkan satu contoh di sini pembuatan laporan menggunakan chatbot. Nah, jadi saya bisa ambil contohnya mana ya laporan ya. Nah, misalnya kita ingin menggunakan ini ya, misalnya di sini, mohon maaf, ini di sini saya misalnya asumsinya adalah data kantor gitu ya. Di sini chatbot pesan makanan, cuma nih data kantor gitu ya. Nah, di sini data kantor itu misalkan di sini dia ada database, terus ada server aplikasi gitu ya. Nah, data kantor tuh ada di database ini gitu misalnya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan laporan bukan hanya menjawab tapi memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, eh, biasanya itu dari chatbot itu dari segi cara kerjanya itu dia udah melakukan understanding. Nah, lalu dia menggunakan generate ya, apa yang tadi NLG tadi gitu ya, generate. Nah, jadi bagaimana cara generate-nya gitu. Nah, ini pertama dia understanding memahami dulu, lalu dia bisa generate hasilnya. Nah, generate itu sebenarnya bisa cuma hanya dicari aja, misalnya tolong dong cari eh, ID-nya Bapak Irsan Sanusi gitu misalnya. Oh, ID-nya 00122 gitu misalnya. Nanti si chatbotnya akan ngasih balas ID-nya Bapak Irsan Sanusi adalah
0112 gitu misalnya. Ya itu tadi, jadi dia akan melakukan pencarian aja gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya dia emang memberikan rekomendasi kebijakan, itu pasti dia ada yang namanya apa ya, logic tadi di situ. Logiknya tuh dia di ininya, di bagian di mana tadi, decision tadi. Nah ini decision engine ini. Pastikan rekomendasi asal dari asalnya itu dari critical thinking dari dalam tanda kutip critical thinking dari yang namanya machine learning ini gitu. Jadi dia bisa memberikan eee, decision engine atau keputusan yang bagaimana laporan yang akan diberikan seperti apa gitu. Jadi seperti apa laporan yang akan di-deliver gitu ya. Nah, laporan di-deliver itu kan pastinya hasil dari rekomendasi. Nah, rekomendasi itu pasti dia akan decision engine-nya tuh akan lebih apa ya, lebih lebih effort di sini gitu ya. Jadi nggak cuma buat cari doang data di data source-nya atau kita filter aja, tapi dia bisa mendapatkan hasil jawaban generate-nya ini berdasarkan dari decision engine yang lebih baik gitu ya. Jadi memiliki modeling yang lebih baik, terus berdasarkan dari data source yang sudah kita labelin lebih tepat, jadi bisa memberikan rekomendasi lebih tepat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya secara implementasi sebenarnya sudah cukup lazim ya di beberapa. Saya ambil contoh klub Liga Inggris. Mungkin teman-teman pernah dengar Liga Inggrisnya Brighton Hove Albion. Nah itu apa, untuk yang Brighton Hove Albion itu dia misalnya dia mau cari pemain gitu. Pemainnya itu misalnya yang apa, dimasukkan parameter-parameternya gitu. Misalnya mau harga berapa, posisi apa, terus habis itu kemampuannya apa gitu ya. Nanti rekomendasi pemain itu akan muncul gitu. Nah, itu kan pasti akan dari decision engine yang bekerja sehingga bisa memberikan generate apa namanya, generate hasil jawaban NLP itu lebih sangat lebih bisa sesuai dengan keinginan dari si usernya gitu ya. Nah, jadi diberikan apa, nama pemainnya yang sesuai dengan yang diinginkan atau mungkin pelatihnya dipecat gitu misalnya. Terus atau pelatihnya resign gitu misalnya. Nah, nanti dengan data itu, dengan sistem apa namanya, sistem yang apa, yang berbasis machine learning itu, kita bisa mendapatkan ini ya, apa namanya, pelatih yang ini ya, pelatih yang bisa cocok untuk menggantikan bapak itu gitu, kayak gitu. Jadinya bisa lebih cepat gitu ya dapatnya, dengan kita mencarinya udah bisa mendapatkan rekomendasi gitu. Dan sekali lagi untuk yang rekomendasi ini didapatkannya bukan dari chatbot-nya. Chatbot ini hanya untuk menyampaikan apa yang orangnya inginkan gitu. Nanti ujung-ujungnya ada decision making juga di dalam mesin chat, di dalam mesinnya itu gitu. Jadi chatbot nanti di dalam chatbot itu ada untuk decision engine itu gitu. Nah, decision engine ini yang cukup kritis ya. Apakah dia butuh rekomendasi? Apakah dia butuh mencari datanya seperti apa gitu. Jadi memang lebih lebih advance gitu ya untuk rekomendasi ya gitu ya. Seperti itu sih kurang lebih Mas Irsan. Oke, mungkin oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Oke, teman-teman mungkin yang belum absen bisa isi absen. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Mungkin sebelum tutup boleh izin open cam, kita akan foto bersama di sini.
Ya, teman-teman, mungkin eh, berikut boleh di open cam sebelum kita akhiri course hari ini. Ya, teman-teman, boleh dibantu open cam. Kita akan foto bersama. Oke, saya akan take picture ya. Satu, oke. Satu, dua, tiga. Oke, boleh di close cam lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah di course kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan ya itulah bisa bisa bermanfaat lah ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.